eh, student dari Sun Yat-sen University ya, National Sun Yat-sen University ya, PhD candidate ya, mudah-mudahan kita doakan Amin. segera lulus ya, cepat. Dan semoga Amin. diskusi kita hari ini lebih cair aja ya, mungkin mengalir saja, nggak perlu terlalu formal saja. Jadi relax aja Mas biasanya kita. Ya. Jadi mungkin langsung saja ya, kira-kira dalam melihat ya konflik Laut Cina Selatan itu seperti apa? Apakah konflik Laut Cina Selatan ini sama seperti konflik di regional sebelah? Nah, kalau ini kan kita kajian topiknya kan khusus tentang Asia Timur ya, khususnya China yang sebagai core dari pusat kekuatan di Asia Timur ya. Dan kalau kita membandingkan beberapa konflik wilayah lainnya, mungkin seperti Israel, dan apakah nasib dari Laut Cina Selatan ini sama seperti Palestina dan Israel, apakah tidak akan ada ujungnya seperti itu. Nah, mungkin bisa dibahas ya oleh Mas Maulana Amrullah. Mungkin waktu dan tempat bisa saya serahkan ke Mas Maulana Amrullah. Baiklah, terima kasih banyak Mas Ageng telah memberikan saya kesempatan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore ya di sana ya Mas ya. Selamat sore. Saya ingin pertama-tama berterima kasih banyak pada SEAS UMM ya yang telah memberikan saya kesempatan untuk sekedar berbagi ilmu. Soalnya saya kalau disebut sebagai mengajari rasanya masih belum pantas, rasanya masih kurang ilmu saya untuk sekedar berbagi ilmu, saya dengan senang hati ingin melakukannya. Selanjutnya saya juga mau berterima kasih banyak kepada Pak Tony yang telah mengundang saya untuk sebagai pengisi di salah satu sesi SEAS Talk ini. Baiklah, mungkin tanpa lebih memperpanjang mukadimah, lebih baik kita mulai saja tentang Laut Cina Selatan ini. Ini ya, present ini. Ini PPT-nya, bentar. PPT-nya. Bisa Mas. Nah, kok nggak muncul ya? Atau entire screen gini? Gini sudah masuk belum ya? Ini sudah, oke, masuk. Masuk ya? Iya, siap. Baiklah, saya mulai dulu terkait dengan ini, nggak apa-apa kan ya kalau slide-nya pakai bahasa Inggris? Siap. Sejujurnya saya sedikit ini sih, nervous banget. Saya sedikit gugup karena ini baru pertama kali saya diundang sebagai pemateri untuk sejenis webinar seperti ini. Sejujurnya saya lebih prefer kalau bisa talk to face to face, bisa melihat langsung para peserta yang ada. Jadi bisa lebih terjalin ikatan koneksinya gitu. Baiklah, kita mulai aja ya. Saya ingin mengangkat apakah ada akhir dari konflik di Laut Cina Selatan. Kenapa saya ingin mengangkat hal ini? Pertama, ini adalah salah satu fokus riset saya. Yang kedua, karena di tengah-tengah ketika dunia sedang sibuk untuk mengurusi, istilahnya sedang memperangi tentang COVID-19, ternyata di sisi lain, konflik ini tuh yang harusnya ketika 2018 kemarin sudah disepakati untuk harusnya ya, ketika Code of Conduct atau seperti guideline untuk penyelesaian konflik harusnya sudah ditentukan, harusnya sekarang itu prosesnya tuh sedang menuju ke arah kalem, harusnya lebih ke arah lebih sedikit intensitasnya. Tapi yang ternyata itu sebaliknya, bahkan baru sekitar 4 hari atau 5 hari yang lalu, Amerika Serikat baru saja mengirimkan 2 kapal pengangkut udara melewati di Laut Cina Selatan ini. Jadi
yang harusnya konfliknya itu harusnya semakin mereda, ternyata semakin meninggi intensitasnya. Mungkin sebelum kita untuk menjawab nih, sebelum kita mencoba menjawab pertanyaan ini, alangkah baiknya kita mengenal dulu, sekedar merefresh. Saya yakin pada rekan-rekan partisipan yang ada pada malam hari ini, sore hari ini, mungkin sudah sering mendengar konflik di Laut Cina Selatan, tapi izinkan saya untuk merefresh kembali ingatan kita tentang bagaimana sih konflik ini bisa muncul dan apa saja sih yang dipertaruhkan, kenapa di Laut Cina Selatan ini sangat penting bagi beberapa negara pengklaim. Pertama, kita lihat dari segi tingkat kepentingan di South China Sea atau di Laut Cina Selatan ini. Pertama itu masalah kedaulatan dan keamanan nasional. Ketika suatu negara, ketika suatu masalah perbatasan itu diangkat, tentu saja suatu negara memiliki sebuah natural instinct atau sebuah survival instinct, di mana negara ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi teritori atau wilayah yang menjadi wilayah kedaulatannya dari negara-negara yang berusaha mencampuri atau melakukan intervensi di wilayah tersebut. Di sisi lain, sovereignty atau kedaulatan dan keamanan dini juga merepresentasikan bagaimana kapasitas suatu negara untuk dapat berdiri kokoh ketika pada saat ini kita sudah memahami ketika adanya penurunan dari kekuatan dari Amerika Serikat dan menaiknya di the rising of China atau menaiknya influence atau power dari China. Di sini adalah peran penting, posisi penting di mana suatu negara yang khususnya di Asia Tenggara dan khususnya lagi yang negara-negara pengklaim ini akan dinilai kapasitasnya, apakah mampu mempertahankan wilayahnya itu sendiri. Oleh karena itu, masalah kedaulatan dan keamanan adalah menjadi hal yang paling penting dalam konflik Laut Cina Selatan ini. Yang kedua, ketika kita memandang dari resources atau sumber daya alam yang ada di Laut Cina Selatan. Pertama itu adalah minyak bumi dan gas alam. Ditotalkan ada sekitar 11 miliar ya, 11 miliar barel minyak yang ditotalkan jika seluruh sebenarnya sini ada kayak kontestan ada perbedaan klaim ya. Ada yang bilang ada sampai seratusan miliar, ada yang bilang 11 bilion, tapi kebanyakan yang diadopsi atau yang dipakai oleh beberapa peneliti atau researcher terkait dengan Laut Cina Selatan adalah sekitar 11 miliar barel minyak. Di sisi lain ada sekitar 190 triliun untuk yang natural gas. Di samping itu, Laut Cina Selatan juga merupakan pertemuan antara arus dingin dari utara, dari daerah selatannya Jepang, dan arus hangat dari daerah tropis dari Indonesia ke utara. Jadi situ tempat berkumpulnya banyak sekali sumber daya perikanan. Dicatat ada sekitar 10% dari total perikanan seluruh dunia itu ada di Laut Cina Selatan. Dan yang ketiga itu masalah ekonomi, masalah shipping atau masalah terkait dengan jumlah banyaknya arus perdagangan atau arus angkut transportasi yang melewati dari Laut Cina Selatan. Kita ketahui bahwa Laut Cina Selatan adalah suatu wilayah di mana merupakan tempat tersibuk bagi pengangkutan di shipping di seluruh dunia. Ada sekitar 30% dari global shipping trade, 30% dari total pengangkutan global, maksud saya 30% dari pengangkutan dan perdagangan global itu melalui Laut Cina Selatan. Sekarang yang menjadi masalah atau menjadi isu itu bagaimana kita menjelaskan terkait dengan perbedaan klaim yang diakui oleh beberapa negara pengklaim. Sekarang kita lihat dulu ada beberapa negara pengklaim. Yang pertama itu ada China, ada Vietnam, ada Filipina, ada Brunei Darussalam, dan Malaysia. Dan jika kita mengikuti Taiwan juga termasuk, tapi karena kita sini membahasnya negara-negara yang Asia Tenggara ini mengadopsi atau mendukung One China Policy, jadi
Taiwan di sini akan saya masukkan ke dalam ranah Republik Rakyat Cina ya. Di sini dapat kita lihat ada beberapa garis. Garis ini adalah garis zona ekonomi eksklusif yang menjadi dasar suatu batas wilayah terluar dari suatu negara. Diukur dari 200 mil permukaan pantai. Jadi dapat dilihat kalau negara-negara Asia Tenggara yang melakukan klaim terhadap South China Sea berdasarkan pada 200 mil yang telah ditentukan oleh hukuman laut internasional oleh UNCLOS atau United Nations on Convention on the Law of the Sea. Tapi dapat kita lihat di sini ternyata China atau Tiongkok menggunakan peta yang sedikit berbeda. Peta yang dapat dikatakan sedikit ngawur ya kalau saya melihatnya, atau mungkin banyak orang awam melihatnya kok batas wilayahnya kok jauh sekali. Karena di sini China menggunakan 9-dash map atau U-shape peta yang berbentuk letter U ini, karena berdasarkan dengan historical claim bahwa sebenarnya negara wilayah tersebut emang dasarnya adalah milik Cina sejak zaman dahulu kala. Sedangkan ketika China telah meratifikasi dan juga negara-negara Asia Tenggara meratifikasi hukum internasional yang telah diterbitkan oleh UNCLOS pada tahun 1996, harusnya China sudah menaati batas wilayah yang telah ditentukan UNCLOS. Tapi pada prakteknya China tetap menggunakan 9-dash line map ini sebagai acuan dari batas terluar wilayah kelautannya. Dapat dilihat di sini ada beberapa pulau kecil, atau sekedar saya berani mengatakan bahwa ini, karena kalau kita lihat di sini ada beberapa kepulauan ya, ada Paracel Island, ada Spratleys juga. Di sini yang menjadi masalah utama dari konflik Laut China Selatan itu ialah di Spratleys Island ini, atau perebutan wilayah di Spratleys Island ini. Karena dapat kita lihat letaknya ini berada di tengah-tengah, kita dapat katakan sebagai wilayah di jantungnya Laut Cina Selatan. Karena itu jika negara mengklaim atau menduduki wilayah ini akan istilahnya mendorong batas terluar zona eksklusif mereka di sini. Karena itulah Spratleys Island ini menjadi perebutan dari beberapa negara, yang utama yaitu China, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Nah, dalam prosesnya ini dapat kita ketahui bagaimana mereka, negara-negara pengklaim ini, berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan posisi mereka di kedudukan mereka di Spratleys Island ini. Dengan itu mereka mencoba untuk mendirikan seperti yang awalnya itu berupa fishing dock atau seperti pelabuhan kecil buat perikanan, dan ternyata disulap menjadi suatu pangkalan militer yang komprehensif. Jadi sebenarnya ini tidak hanya dilakukan oleh China, tapi juga beberapa negara lain seperti Filipina dan Malaysia dan juga Vietnam. Tetapi yang ternyata yang istilahnya kayak perkembangan yang terlalu cepat dan terlalu signifikan itu adalah China. Dapat kita lihat di sini ada sekitar 7 pulau buatan yang awalnya itu dapat kita lihat mungkin tidak jelas, yang awalnya itu hanya berupa seperti gundukan pasir atau cuma sebatas seperti batu atau cuma karang yang ada di tengah laut, dan itu ternyata disulap dan direklamasi menjadi yang awalnya menjadi fishing dock, terus menjadi pangkalan militer yang komprehensif lengkap dengan airstrip, itu contohnya yang di Ferry Cross Reef ini, dan rudal anti udaranya. Jadi dapat dibayangkan banyak sekali poin-poin atau pulau-pulau kecil reklamasi yang dilengkapi dengan militer lengkap seperti rudal, radar sistem, dan juga airstrip atau landasan udara. Sekarang mari kita lihat dulu apa sih yang menjadi konflik origin, bagaimana sih konflik ini bisa terjadi. Pertama itu kita kembali pada 1930-an ketika Jepang masih menguasai Asia Timur Raya. Pada saat itu South China Sea atau Laut Cina Selatan masih dimiliki atau dikuasai oleh Jepang.
pada saat itu tidak ada dispute sama sekali, tidak ada masalah konflik perbatasan, dan karena juga negara-negara juga masih berada di wilayah berada di kekuasaan Jepang, dan juga konsep negara atau negara-negara Asia Tenggara belum ada yang berdiri pada saat itu. Lalu setelah itu kita melihat setelah Perang Dunia II, setelah 1945, pada saat Jepang menyerahkan pada saat Jepang surrender, menyerah kepada sekutu dan menyerahkan segala teritori kekuasaannya kepada sekutu pada tahun, kalau nggak salah itu 1951 di San Francisco. Jepang juga menyerahkan separatis kedudukannya terhadap Laut Cina Selatan yang juga meliputi Spratly Island dan Paracel Island. Namun pada saat itu yang menjadi masalah, Jepang tidak pada saat itu dialognya ataupun prosesnya itu tidak menyebutkan bahwa sebenarnya wilayah Spratly atau Paracel Island ini dimiliki oleh siapa? Apakah itu ke Vietnam, apakah itu ke Filipina, apakah itu ke Cina? Itu belum ada pembahasan. Dan setelah itu sebenarnya ada pembahasan. Namun yang diundang pada saat itu Vietnam dan Filipina. Saya tidak mengerti, kurang mengerti mengapa pada saat itu China tidak diundang atau mungkin tidak datang. Yang jelas pada saat itu juga ketika negara-negara mulai berunding untuk masalah demarkasi perbatasan kelautan yang ada di Laut Cina Selatan, China malah istilahnya malah mengadopsi peta yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya, seolah sudah tidak peduli lagi dengan adanya negara-negara lain. Dengan begitu dia dapat menegaskan bahwa kekuasaan ataupun wilayah Laut Cina Selatan yang penuh dengan sumber daya alam dan juga posisi strategisnya itu dimiliki oleh China. Oleh karena itu mungkin pada saat itu China tidak datang pada proses perundingan pertama kali untuk memberikan batasan laut terjauh, istilahnya kan seperti itu. Selanjutnya, setelah banyak negara-negara Asia Tenggara merdeka ya, setelahnya itu kan banyak sekali, maksudnya the rest of Southeast Asian countries gain their independence, memiliki independen mereka. Ternyata pada saat itu juga mulai karena proses pada masa Perang Dingin ini blur batas antara wilayah itu karena belum diperkenalkan terhadap hukum laut internasional. Jadi batas wilayah itu masih blur, meskipun ada tapi masih sangat blur. Pada saat itulah terjadi juga klaim tidak resmi dari Vietnam dan Filipina. Mereka mulai mengirimkan beberapa orang untuk menempati pulau-pulau yang tidak berpenghuni itu di tengah laut. Selanjutnya ketika tahun 1972 ketika UNCLOS pertama kali diperkenalkan dan juga dikenalkan bahwa ada hukum laut internasional yang menegaskan batas antar wilayah, dan pada akhirnya UNCLOS ini juga diratifikasi oleh China dan negara-negara Asia Tenggara yang melakukan klaim terhadap South China Sea itu pada tahun 1996. Ternyata konflik yang ada itu tidak berujung pada pada perdamaian, tidak ada yang ada malah perbedaan klaim ini semakin mengarah kepada konflik yang berintensitas tinggi. Jadi banyak sekali penenggalaman kapal antara masing-masing negara gitu. Dan itu berlanjut hingga pada saat ini. Apalagi semenjak tahun 2012 dan 2013 ketika Xi Jinping menjadi presiden di Republik Rakyat Cina, itu mulai sekali adanya maksudnya pengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang sangat tegas di Laut Cina Selatan. Di sisi lain, ketika saat itu juga harusnya Amerika Serikat yang menjadi suatu negara adikuasa ataupun negara superpower yang juga bertanggung jawab untuk masalah keamanan regional di Asia Pasifik, khususnya di South China Sea ini, ternyata maksudnya pada 2014 itu ketika Barack Obama menjadi presiden, itu dia menggunakan rebalance strategi. Jadi banyak sekali kapal-kapal militer dikirimkan
ke sana untuk menangkal atau sebagai containment terhadap the rising China, apalagi asertif polisinya di Laut Cina Selatan itu. Pada saat itu tentu saja ada namanya dapat kita katakan sebagai usaha untuk menyelesaikan konflik. Di sini saya mengangkat dua pendekatan utama. Yang pertama itu bilateral approach atau pendekatan melalui antar dua negara. Hanya saja tentu karena masing-masing negara, contohnya Filipina dan China masih sangat bersikukuh mempertahankan wilayah kedaulatan mereka, usaha dialog atau usaha untuk berdiskusi menyelesaikan konflik antar dua negara itu sendiri aja sangat tidak membuahkan hasil sama sekali. Di sisi lain, ketika usaha tersebut gagal, contohnya Filipina ketika pada tahun 2013 kalau tidak salah mengajukan permasalahan ini ke Permanent Court Arbitration untuk menyelesaikan masalah melalui arbitrase. Hanya saja China yang menjadi salah satu yang menjadi adversary, menjadi musuh, bukan musuh, maksudnya menjadi kompetisinya pada saat itu malah tidak mau hadir karena China sangat mengerti bahwa ketika China hadir maka hasilnya pun China akan diminta untuk meninggalkan historical claim ataupun penggunaan Nine Dash Line dan berusaha mengadopsi hukum laut internasional seperti negara-negara lainnya. Karena itu China sangat sulit untuk dipanggil atau diundang untuk menyelesaikan konflik secara arbitrase. Di sini saya juga mengangkat masalah pendekatan multilateral. Multilateral di sini lebih diarahkan kepada ASEAN yang dari ketika ASEAN juga terbentuk sebenarnya kan juga ditargetkan untuk menciptakan suatu kawasan regional yang stabil. Tapi pada prakteknya konflik Laut Cina Selatan itu masih terus maksudnya terus bereskalasi, terus juga sangat sulit rasanya untuk diselesaikan. Di sini ASEAN berusaha semaksimal mungkin, karena di sini yang kita ketahui, saya bukan mau mengkritisi China, tapi di sini saya lebih ke arah bagaimana China ini mungkin sedikit mangkel ya, seperti player-player yang mangkel gitu istilahnya, yang sulit atau keras kepala sekali untuk berusaha menyelesaikan konflik dengan damai. Dengan itu ASEAN berusaha mengundang China untuk mendiskusikan resolusi konflik melalui ASEAN Regional Forum. Hanya saja di sini sangat disayangkan ketika ASEAN sebagai multilateral entity atau sebagai institusi yang harusnya bisa memberikan tekanan kepada China untuk lebih menghormatinya atau menghormati negara-negara bagian di Asia Tenggara ini yang terkait dengan Laut Cina Selatan. Di sini ASEAN mengadopsi norma-norma yang lebih mungkin lebih mudah digunakan buat China buat melindungi dirinya sendiri, karena ASEAN contohnya menggunakan mengadopsi norma non-interference, di mana sangat sulit bagi negara-negara yang non-claimant untuk membantu menyelesaikan konflik, karena mereka tidak berhak mengintervensi urusan negara lain meskipun negara tersebut adalah sama-sama anggota dari ASEAN. Di sisi lain, China juga menjalankan atau mengimplementasikan suatu strategi yang disebut sebagai divide and conquer. Di sini ternyata China mencegah usaha-usaha penyelesaian konflik secara multilateral. Karena itu, karena ketika China menyetujui konflik ini secara multilateral, itu akan memperburuk posisi China dalam di konflik Laut Cina Selatan itu. Oleh karena itu, China berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan masalah atau menggiring permasalahan itu menjadi konflik bilateral. Karena di situ China sangat yakin China tidak mungkin akan dikalahkan atau mengalah pada saat itu. Nah, di sini dapat kita lihat ada kasus Brunei Darussalam. Brunei ini sebenarnya adalah salah satu claimant juga dari Laut Cina Selatan. Dia kalau tidak salah ada sekitar tiga
tiga gundukan istilahnya gitu ya, tiga gundukan tanah atau tiga pulau kecil yang sebenarnya bisa diklaim oleh Brunei karena itu masih termasuk dalam uh, zona ekonomi eksklusifnya Brunei Darussalam. Hanya saja kita mengetahui bahwa beberapa tahun terakhir harga minyak dunia ini sedang menurun dan oleh karena itu dalam rangka mewujudkan visi ekonomi yang visi kemakmuran ekonomi pada 2035 itu salah satu blueprintnya uh, Brunei Darussalam. Mereka membutuhkan jumlah investasi yang besar untuk membantu pembangunan infrastruktur mereka. Jadi pada saat itu China datang dengan Belt and Road Initiative-nya. China datang dengan Belt and Road Initiative-nya dengan menawarkan sejumlah banyak investasi untuk infrastruktur. Di saat itulah Brunei tidak mau istilahnya antagonis, tidak mau berada di sisi buruknya China. Jadi pada saat itu secara tidak langsung dia tidak memerangi klaim dari China terhadap beberapa pulau yang sebenarnya bisa Brunei klaim. Jadi seperti itu. Nah pada saat itu setelah itu maksud saya juga ingin mengangkat adanya pentingnya suatu declaration of conduct atau code of conduct. Di sini adalah seperti deklarasi yang menjelaskan bahwa negara-negara Asia Tenggara yang berada di sekitaran Laut Cina Selatan itu harus menghargai atau menghormati kestabilan wilayah. Oleh karena itu perlu adanya seperti dapat dikatakan sebagai mekanisme atau juga dapat dikatakan sebagai guideline untuk menyelesaikan sengketa jika konflik terjadi antar dua negara terkait dengan perbatasan, termasuk juga perebutan pulau di Spratleys Island itu. Pertama, kenapa DOC atau Declaration of Conduct ini penting? Karena DOC ini menjunjung tinggi hukum laut internasional. Yang kedua, DOC ini juga DOC atau COC. Untuk menjelaskan dulu apa perbedaan DOC dan COC. DOC itu seperti itu lebih ke arah deklarasinya untuk menyatakan bahwa seperti yang saya sebutkan bahwa negara-negara ini berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga stabilitas keamanan. Tapi COC ini lebih ke arah isi dari DOC itu sendiri. Jadi menjelaskan teknis atau SOP atau mungkin dapat dikatakan sebagai mekanisme bagaimana penyelesaian konflik terjadi. Bagaimana proses penyelesaian konflik dapat dilakukan. Di sini kita dapat melihat DOC ini bertujuan untuk mempertahankan kedamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Hanya saja ini China hampir sekitar 20 tahun semenjak DOC pertama kali diusulkan tahun 1997 kalau tidak salah sampai tahun 2020 pada saat ini itu China masih sangat dapat dikatakan kurang tertarik atau bahkan mengunderestimate atau meremehkan code of conduct yang sangat dijunjung tinggi oleh negara-negara Asia Tenggara. Jadi seperti itu. Dapat kita lihat di sini proses maafkan saya tadi harusnya 1992 bukan 1997. Jadi pertama kali Foreign Minister atau Menteri Luar Negeri ASEAN mengisukan Declaration of Conduct. Selanjutnya pada tahun 2002 itu pertama kali sebenarnya di Declaration of Conduct itu sendiri negara-negara ASEAN itu berhasil mengundang China untuk meratifikasi DOC. Hanya saja sifat dari DOC ini sendiri karena tidak mengkekang atau tidak membatasi atau tidak memberikan hukuman jika contohnya jika China tetap mengencroach menduduki pulau-pulau di Spratleys Island, itu tidak menutup kemungkinan ASEAN tidak menutup kemungkinan bahwa itu tetap dapat dilaksanakan. Jadi seolah COC ini itu tidak ada pengikatnya sama sekali. Padahal COC ini adalah istilahnya kayak
praktikal atau implementasi praktis dari hukum laut internasional. Selanjutnya juga setelah ada jarak hampir satu dekade, satu dekade, China akhirnya mau untuk bersedia untuk membahas terkait dengan DOC ini, mau untuk menerbitkan istilahnya, mau untuk menciptakan satu COC yang bakal mengikat dan dan dapat menjelaskan mekanisme penyelesaian konflik yang ada di Laut Cina Selatan. Tapi di samping itu, ketika dia dapat dikatakan menyetujui, China berusaha semaksimal mungkin untuk menormalisasi keberadaannya di Separatis Island, seperti yang saya sampaikan tadi. Ada dari 2014 yang awalnya cuma sebongkah batu atau cuma gundukan pasir, berubah menjadi sebuah pulau reklamasi hanya dalam jangka waktu 2 tahun. Itu sungguh sangat luar biasa, dan itu yang digunakan China berusaha seperti dibalik di atas meja mungkin mengatakan oke, baiklah, kita akan berusaha untuk menyelesaikan konflik, tapi di sisi lain dia tetap saja dia tetap saja menguasai di Spratleys Island dan Laut Cina Selatan. Dan kemarin itu pada tahun 2017 akhirnya yang China yang berusaha seperti mencoba kayak menghindar-hindar gitu, akhirnya dia mau untuk menandatangani atau bersedia untuk menjalankan suatu kerangka kerja dari COC itu sendiri. Dan dapat di prakteknya itu dari semenjak 2018 China dan ASEAN sepakat untuk meratifikasi secara final COC ini dalam kurun waktu 3 tahun dimulai dari 2019. Jadi harapannya COC ini dapat mengikat dan diimplementasikan pada akhir 2021. Hanya saja, sekali lagi, China sangat sulit untuk menyepakati suatu pasal atau menyepakati suatu poin di mana nanti China harus mendedikasikan diri untuk menyetujui binding. Jadi istilahnya kadang China sepakat, kadang China tidak sepakat, tapi di satu sisi China terus menjalankan asertif polisinya di Laut Cina Selatan. Jadi dapat dikatakan saya meragukan apa yang menjadi bentuk akhir dari COC ini. Terlebih lagi saat ini kondisi dunia sedang disibukkan dengan masalah COVID-19, dan dialog rutin yang harusnya dijalankan di awal tahun ini ternyata diundur, dan saya tidak tahu kelanjutannya seperti apa. Seperti itu. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan, sekarang kita udah tahu kan masalah terkait dengan Laut Cina Selatan dan bagaimana itu berdampak dan bagaimana itu mempunyai peran penting terhadap negara-negara pengklaim. Nah, di sini saya ingin menawarkan suatu proposisi di mana saya menggunakan game teori. Saya yakin para pendengar, para partisipan yang ada di sini sangat familiar dengan game teori. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana game teori dapat diimplementasikan di dalam konflik Laut Cina Selatan. Di sini saya menggunakan Przewalski, salah satu scholar, salah satu akademisi Rusia kalau tidak salah, yang menggunakan top-down model of game theory. Di sini mungkin sedikit berbeda dari 2x2 game teori pada umumnya. Dapat kita lihat. Nah, di sini ada 2 pemain penting, 2 pemain utama, yaitu China dan negara-negara ASEAN. Di sini dapat kita katakan seperti permainan catur ya. Jadi setiap pilihan ataupun pilihan jalan yang dijalankan oleh negara-negara ini akan berdampak pada pilihan jalan yang menjadi lawannya. Dapat dimulai dari China itu sendiri, karena di sini dapat dilihat, kita retrospek lagi bahwa China lah yang pertama kali istilahnya tidak mau mengadopsi hukum laut internasional, tidak mau mengimplementasikan atau menjunjung tinggi hukum laut internasional. Di sini, jika semisalnya China tidak melakukan klaim atau menyetujui hukum laut internasional, maka
tidak akan ada konflik di Laut Cina Selatan, ataupun jika ada konflik dapat segera diselesaikan dan tidak akan berlarut. Tapi faktanya China melakukan klaim terhadap Spratleys Island, terhadap Scarborough Shoal, terhadap Paracel Islands. Jadi China melakukan klaim. Ketika China melakukan klaim, maka negara-negara ASEAN yang terkait seperti Filipina dan Vietnam khususnya mempunyai dua pilihan utama, antara mereka melakukan perlawanan atau mereka mencoba melakukan negosiasi untuk menyelesaikan konflik secara damai. Ketika mereka melakukan perlawanan, tentu saja akan berujung kepada bentuk stand off atau apa ya bahasa Indonesianya, stand off atau apa namanya, berjejer atau saling gertak lah istilahnya, saling gertak kapal laut yang di kawasan Spratleys Island itu, yang pada akhirnya kalau misalnya konflik tersebut terus bereskalasi akan mengarah kepada peperangan. Tetapi di sini hanya beberapa kali terjadi stand off antara Filipina dan China, baik juga antara Amerika Serikat dan China pada saat itu. Namun tidak ada terjadi eskalasi yang berkepanjangan dan mengarah kepada konflik. Itu terjadi pada tahun 2013 dan 2016. Selanjutnya juga terjadi negosiasi. Jika ASEAN atau negara-negara ASEAN yang berclaim state ini istilahnya melakukan negosiasi, tentu ada dua seperti yang saya katakan tadi. Ketika bilateral approach atau pendekatan bilateral itu tidak membuahkan hasil, maka satu-satunya jalan melalui multilateral, melalui ASEAN dan ARF. Dan pada saat itu, ketika negara-negara ASEAN ini mengundang China untuk dapat hadir dalam ARF untuk mendiskusikan penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan, maka di sini China kembali dihadapkan oleh dua pilihan, antara bekerja sama atau berusaha merepresi, istilahnya seperti ini. Ketika kita bernegosiasi, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung kepentingan kita dalam negosiasi tersebut, bukan? Jadi di sini yang dimaksud dengan represi adalah China berusaha supaya mendorong kepentingannya agar negara-negara lain yang mungkin kepentingannya malah tersingkirkan. Di sini konteksnya ketika pulau yang diperdebatkan itu menjadi milik China daripada milik dari Filipina ataupun Vietnam. Nah, di sini dapat kita lihat dari ketika China melakukan istilahnya bekerja sama nih, China kooperatif dengan negara-negara ASEAN, dan akhirnya China mau stop, istilahnya tidak lagi untuk menempati atau membuat pulau-pulau reklamasi yang ada di Spratleys Island, ataupun tidak lagi menggunakan U-shaped line atau 9-dash line map yang telah menjadi dasar klaim China setelah bertahun-tahun, dan China kini beralih kepada peraturan hukum laut internasional yang telah diratifikasi oleh dirinya sendiri padahal dan seluruh negara di dunia. Hanya saja prakteknya yang tadi seperti saya sebutkan pada tahun 2018, dari transisi dari tahun 2019 ke 2018, China berusaha istilahnya normalisasi presence-nya di Laut Cina Selatan dengan membangun shipping dock yang akhirnya berubah menjadi naval base, dan juga berdampak kepada batas terluar dari zona ekonomi eksklusifnya sendiri. Jadi secara nggak langsung, oke, saya terima negosiasi, mari kita selesaikan secara damai. Tapi pada akhirnya, ketika nanti setelah COC ini telah berhasil diterbitkan atau berhasil diimplementasikan secara mengikat, tentu saja itu setelah China berhasil menduduki Spratleys Island. Jadi itu adalah strategi yang digunakan China untuk secara perlahan-lahan istilahnya mau menguasai di Laut Cina Selatan itu sendiri dengan cara diplomatis, seperti itu. Di sini dapat kita lihat payoff structure. Payoff structure itu adalah suatu nilai yang mana ketika semakin tinggi nilai tersebut akan semakin tinggi pula peluang untuk diambil sebagai sebagai pilihan terbaik dalam
dalam game setting ini. Jadi dilihat ketika ada no conflict, ketika adanya status quo atau no conflict, China satu karena pasti rugi karena China harus merelakan Laut Cina Selatan kepada negara-negara tetangganya. Di sisi lain negara-negara ASEAN yang mengklaim itu diuntungkan. Makanya di sini saya berikan nilai keempat. Di sini saya menggunakan value 1 sampai 4. 4 itu adalah yang maksimum, nilai maksimum atau pilihan terbaik bagi ASEAN. Nah, selanjutnya ketika adanya armed conflict itu sangat berdampak kepada hubungan antar negara. Oleh karena itu saya memberikan nilai minus 1 sama-sama minus 1 karena ketika hubungan antar negara, ketika konflik berkepanjangan dan menjadi bentuk suatu peperangan kecil dan akhirnya berdampak pada kawasan stabilitas keamanan kawasan, maka negara baik itu China ataupun negara-negara ASEAN itu sendiri itu saling merugi, jadi tidak ada yang diuntungkan. Makanya saya kasih nilai minus 1. Selanjutnya ketika China berusaha menyetujui sepenuhnya dengan adanya DOC atau COC ini, berarti kan China yang awalnya sudah ada di Spratleys Island tidak lagi melakukan encroachment, tidak lagi istilahnya menjajaki pulau-pulau berikutnya gitu loh, tidak lagi istilahnya nanti menarik batas terluarnya ke selatan, mungkin bisa ke batas Laut Natuna Utara yang bahkan bisa ke arah Indonesia, dan itu mungkin bisa terjadi, tapi keuntungannya tidak terlalu maksimal dibandingkan dengan pilihan yang satunya lagi, ketika nanti secara nggak langsung China dapat menguasai Laut Cina Selatan secara perlahan dan melalui jalur diplomatis. Di sini makanya saya memberikan nilai terhadap pilihan China ini sebagai 2 dan 3 bagi ASEAN, karena akhirnya ASEAN ataupun negara-negara klaim berhasil mengundang China yang selama ini tidak mau istilahnya menyelesaikan masalah secara diplomatis, karena China bersikukuh terhadap klaimnya terhadap Laut Cina Selatan, akhirnya mau, dan itu adalah suatu perkembangan atau peningkatan. Di sini saya juga memberikan nilai 4 karena ini adalah kepuasan ataupun benefit maksimal yang dapat diambil oleh China ketika China menggunakan skenario ini untuk secara nggak langsung menormalisasi keberadaannya di Laut Cina Selatan. Di sisi lain, otomatis negara-negara ASEAN yang melakukan klaim merasa dirugikan. Makanya saya hanya menggunakan 1. Di sini dapat kita lihat dari China sendiri, maka yang kemungkinan terbaik ataupun kemungkinan dengan benefit maksimal dan loss yang sangat minimal itu dapat kita lihat yang paling rasional adalah di yang paling rasional adalah ketika China berusaha semaksimal mungkin menggunakan menormalisasi keberadaannya di Laut Cina Selatan dan menyelesaikan masalah secara diplomatis, karena di saat itulah China akan dipandang oleh negara-negara lain dapat bukan seperti negara agresor atau yang istilahnya mau sewana-wana saja, tidak mau mematuhi hukum laut internasional. Oleh karena itulah nilainya yang paling maksimal adalah 4 di mohon maaf, ini seperti ya dalam artian partially agreed ini itu ke arah bagaimana China menyetujui beberapa poin dari COC ini sendiri, tapi di sisi lain mendorong keinginannya untuk bagaimana COC ini dapat diuntungkan oleh China, seperti itu. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan yang utama dari presentasi ini, dari diskusi kita pada malam hari ini. Sekarang pertanyaannya, adakah akhir dari konflik di Laut Cina Selatan? Jawabannya ada, hanya saja dengan beberapa persyarat. Pertama, COC yang istilahnya setelah disetujui untuk dibentuk
dan diratifikasi pada tahun 2021, itu setidaknya harus dapat diimplementasikan oleh China dan negara-negara pengklaim lainnya. Selanjutnya, China juga harus menghentikan kebijakan yang sangat-sangat asertif di Laut Cina Selatan, seperti berusaha mengubah sebongkah batu atau gundukan pasir menjadi pangkalan militer. Itu juga harus segera dihilangkan atau dihentikan. Dan ketiga, China juga harus mengurangi military operations operasi militer di kawasan, karena yang kita ketahui ketika dari awal 2020 sampai saat ini, ketika negara-negara disibukkan dengan COVID-19, ternyata China sibuk-sibuknya melakukan military drill atau military operation di beberapa pulau dan kawasan di South China Selatan, di Laut Cina Selatan. Dan itu menjadi suatu kontradiksi dan menjadi tanda tanya besar, apakah sebenarnya China ini berkomitmen untuk menyelesaikan konflik atau tidak. Yang keempat, China harus mematuhi hukum laut internasional yang nantinya akan disematkan di dalam COC itu sendiri. Karena di sini hukum laut internasional menjadi suatu hukum universal yang harusnya diadopsi, diimplementasikan oleh semua negara tanpa terkecuali. Dan di sini menjadi suatu paradoks juga ketika China sangat sulit meratifikasi, istilahnya menjalankan UNCLOS atau mematuhi hukum internasional, tapi di sisi lain China juga sebagai Dewan Keamanan Permanen di PBB, itu menjadi suatu kontradiksi yang sangat-sangat sangat-sangat concerning bagi saya. Dan yang terakhir, ini kita memahami nanti, sekarang tadi saya lupa menjelaskan bagaimana posisi Amerika Serikat di dalam konflik Laut Cina Selatan ini. Dapat kita ketahui pada masa Trump ini, sebenarnya posisi Amerika Serikat ini juga mencerminkan bagaimana Trump menjalankan administrasinya sebagai presiden. Jadi saya berani mengatakan itu limpan ya, maksudnya tidak certain, tidak konsisten. Kadang-kadang kadang-kadang Amerika Serikat berusaha untuk tidak menantagonize China, tapi di sisi lain karena tidak mau berurusan atau terlibat perang dengan China. Tapi di sisi lain Amerika Serikat juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan di kawasan. Pada saat itu juga Trump mengatakan, baru hari ini tadi pagi mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan istilahnya mencampur tangan, istilahnya tidak melakukan intervensi langsung, tapi mendorong negara-negara yang berkonflik untuk dapat segera menyelesaikan. Istilahnya tidak mau secara langsung terlibat. Tapi di sisi lain kita mengetahui 4 hari yang lalu juga Amerika Serikat mengirimkan 2 kapal pengangkut udara melewati Laut Cina Selatan untuk mempertegas adanya freedom of navigation dan sea line of communication, di mana bahwa perairan internasional itu bukanlah hak prerogatifnya milik China seperti itu. Tapi konflik China Selatan ini juga mungkin juga tidak berakhir, tidak dapat berakhir dalam jangka dekat ini, karena sebaliknya ketika prasyarat-prasyarat ini dibalik, maka konflik ini akan berkelanjutan dan kita tidak akan tahu sampai detik kapan konflik ini akan berlangsung. Oh iya, tadi saya lupa mengangkut ini ya, membahas masalah poin kelima ini. Ini sekarang lagi masanya kampanye, juga lagi sibuk-sibuknya di Amerika Serikat. Ini kalau nggak salah bulan November 2020 ini akan dilaksanakan pemilihan presiden, dan mungkin presiden yang baru atau mungkin Trump dengan administration yang keduanya ini akan mempengaruhi jalan atau arahnya bagaimana konflik ini akan terjadi. Karena
Di sini kita mengetahui peran penting Amerika Serikat dalam istilahnya sebagai negara dikuasa untuk menjunjung tinggi keamanan regional, khususnya di Laut Cina Selatan. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan, Mas. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Maulana Amrullah yang sudah menjabarkan ya, kira-kira kita bisa memikirkan ulang ya tentang bagaimana sih posisi Cina ya, baik itu di Asia Timur sendiri ya maupun juga di Asia Tenggara, dan itu sangat berdampak ya, dan juga punya implikasi ya terhadap Indonesia. Oke, tidak berlama-lama, Cesar ya, Cesar sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan mungkin ya untuk Mas Maulana Amrullah ya. Di mungkin Mas Maulana Amrullah juga ingin tahu ya, kira-kira teman-teman ingin bertanya tentang apa sih. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan pertama nih, sudah ada yang mau bertanya. Oke, dari K3GT Commander. Nah, ini ini ya salah satu bagian di HI ya. Ya, ini dia. K3GT-nya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya panggil Mas Maulana ini ya. Monggo nggak apa-apa. Oh iya, Mas Maulana, perkenalkan saya Ahmad Fauzan. Saya kebetulan di sini sebagai Ketua Kajian Keamanan Global dan Terorisme di Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi masalah LCS ini di kajian kita itu juga sangat booming gitu, dan nggak ada habisnya juga dibahas gitu kan. Dan saya sendiri semester 9 ini masuk, semester ganjil, saya juga mengambil skripsi mengangkat masalah Laut Cina Selatan kebetulan. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana posisi kalau Mas Maulana tadi kan membahas tentang perspektif negara di Asia Timur ya, di Taiwan, China, dan juga Vietnam, Filipina, dan juga Brunei, Malaysia. Nah, karena skripsi saya berkaitan dengan Indonesia, kan kita bisa melihat di Indonesia sendiri, Pulau Natuna itu sama Pak Jokowi kan pada tahun 2018, peta Indonesia itu dipublish yang new version, Mas. Jadi Laut Cina Selatan itu dihapus, jadi diganti Laut Natuna Utara. Nah, itu kan somehow kayak soft claimingnya Indonesia bahwa this is my sovereignty gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa di sini biarpun Indonesia nggak ikut bersengketa gitu ya, karena kan kita jauh banget gitu dari Natuna, tapi menurut Mas tuh gimana sih harusnya Indonesia bersikap? Apakah kita harus ibaratnya kita numpang di ARF sebagai penggerak diplomasi, harus peace talk gitu yang sampai sekarang pun nggak ada ujungnya kan, Mas, gitu. Apakah juga kita harus memihak China atau memihak US gitu, since kita juga terlibat obor gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Fauzan. Kita tampung dulu atau mungkin mau langsung ditanggapi sama Mas Maulana? Boleh langsung ditanggapi ya, nggak apa-apa juga. Boleh, sambil nunggu pertanyaan lainnya. Silakan. Oke. Jadi pertanyaan dari Mas Ahmad Fauzan ya. Saya sepakat sih sebenarnya. Sebenarnya kalau pertanyaannya itu bagaimana posisi Indonesia di Laut Cina Selatan kan? Nah, sekarang kita memahami bahwa Indonesia ini sebagai salah satu negara yang sangat menjunjung tinggi non-intervensi, ya enggak? Jadi bagaimana mungkin Indonesia nggak mau lah istilahnya menjadi pelopor intervention ataupun negara-negara yang mencampuri urusan negara lain. Nah, satu-satunya jalan yang seperti yang saya sebutkan tadi, satu-satunya jalan bagi negara-negara yang non-claimant itu adalah melalui ARF.
Dan itu yang sebenarnya sudah dilakukan Indonesia semenjak tahun 2002, semenjak DOC pertama kali dikeluarkan, disetujui oleh negara-negara ini. Dan itu adalah menjadi apa ya? Gimana? Di IRF itu Indonesia sebenarnya sudah menunjukkan apa ya? Sudah menunjukkan posisinya yang sangat jelas bahwa Indonesia tidak menyetujui, benar, Indonesia tidak juga menyetujui adanya klaim China yang menggunakan apa namanya Nine Dash Line Map itu, tapi menyepakati atau menjunjung tinggi dengan hukum laut internasional. Tapi di sisi lain kan tadi kan Ahmad Fauzan juga mau mengkaitkan dengan obor juga kan ya. Nah, jadi yang kita ketahui di sini, kalau kita memandang ini secara geopolitik, tentu saja ini adalah secara realis ya, ini adalah yang tidak bisa diganggu-gugat, masalah tentang kedaulatan. Tapi kalau kita mengkaitkan dengan BRI, nah ini mungkin menjadi lebih ribet lagi ya, karena Iya, betul. karena kemarin tesis saya juga terkait dengan BRI di Southeast Asia. Nah, masalahnya itu negara-negara Asia Tenggara berada di suatu dilema karena di sisi lain mereka juga bergantung atau berusaha untuk tidak bergantung dengan investasi ekonomi yang dilakukan oleh China melalui obor atau BRI, tapi di sisi lain mereka juga nggak mau nih China berusaha sewenang-wenang lah, seolah kayak bully kan istilahnya kan, kayak ini mauku, jangan, kalau nggak mau rasakan hadapannya. Nah, masalahnya itu kalau kita kaitkan dengan itu sulit ya, maksudnya, dan saya rasa juga itu yang telah dilakukan Indonesia tahun Desember tahun lalu, itu kan terjadi lagi ya kayak gitu kan, ketika Ya, nelayan China datang ke wilayah laut Indonesia, wilayah Natuna Utara dibarengi dengan Coast Guard kan. Coast Guard, betul. Nah, dan di situ kapal kan perang kita juga ditabrak, Mas. Itu kan pelanggaran banget gitu loh. Kayak nantang gitu loh. Nah, ini masalahnya. Di sisi lain itu juga Indonesia juga mempertimbangkan, lah kalau semisal nanti ketika berperang, apa dampaknya secara keseluruhan di Indonesia, apakah nanti merusak hubungan investasi atau hubungan ekonomi yang telah dijalin selama ini, apakah nanti akan akan istilahnya secara tidak langsung menyetop istilahnya kerjasama, dan itu kan pasti berdampak buruk pada kedua belah pihak. Nah, ini juga menjadi kajian saya ya, maksudnya sebenarnya yang terkait dengan, saya kan juga bahas tentang BRI juga, tentang obor juga. Sebenarnya BRI ini ternyata di China sendiri itu tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti tentang grand strategy atau semacamnya, karena di China sendiri itu bagian-bagian dari China, kementerian-kementerian China itu mentafsirkan BRI itu atau obor itu berbeda-beda itu loh. Contohnya, misalnya Kementerian Luar Negeri bagaimana menjalin hubungan people to people connection dengan damai. Tapi di sisi lain keamanan juga bagaimana meningkatkan jumlah militer atau pengaman untuk agar investasi yang dilaksanakan di negara-negara ini dapat berjalan dengan aman. Tapi di sisi lain itu kan ada suatu beda tafsir gitu. Nah, ini yang menjadi masalah. Kadang kita aja kadang kita meng-overestimate sih. Sebenarnya saya yakin, saya sangat mendukung kalau misalnya Indonesia berani lah istilahnya kayak gitu. Kalau mau melakukan stand off lah. Itu rasa itu adalah yang paling paling rasional yang bisa diambil oleh Indonesia pada saat ini. Jadi seperti itu, Mas. Oh iya, terima kasih, Mas. Oke. Itu dari Fauzan ya. Ya, Pak. Pertanyaannya mungkin yang terbenak. Oke, yang lain mungkin. Ada lagi? Ya, berbicara tentang pendekatan-pendekatan yang dilakukan ya oleh China ataupun pihak rival dari Chinanya ya, dalam mempertahankan ya di sini. Iya. Karena berbicara tentang gugus dari Laut Cina Selatan yang menurut saya kepentingan
ya itu adalah kepentingan ekonomi ya yang paling menonjol di situ ya, karena memang ada banyak potensi yang bisa dikembangkan. Oke, Nurdiana, nah, ini kita mau bertanya, silakan. Eh, Nurdiana. Iya, baik. Saya Nurdiana Bioga ingin bertanya terkait Laut Cina Selatan. Konfliknya mungkin lebih spesifik ke Filipinanya, karena kan yang saya lihat beberapa negara di ASEAN yang memiliki konflik itu yang terbesar itu salah satunya Filipina yang memiliki konflik Laut Cina Selatan. Sejak adanya BRI sendiri, apakah saya ingin bertanya tentang kondisinya Filipina sendiri. Sejak adanya BRI, kan sudah banyak kerjasama yang terjalin antara Cina dan Filipina sendiri. Lalu apakah sejak terjalinnya hubungan-hubungan dari BRI dari Cina, ada penurunan dari Filipina untuk menyelesaikan atau masih memanas mengkaitkan dengan konflik-konflik Laut Cina Selatan? Baik, terima kasih. Oke, Mas Maulana mau langsung ditanggapi aja ya? Iya, boleh. Oke, siap. Jadi gini Mbak Nurdiana, kan kalau kita mengkaitkan sekali lagi ya, bagaimana apakah di satu sisi ketika BRI dijalankan, ketika hubungan ekonomi telah dibentuk sangat bagus, tapi di sisi lain ketika dikaitkan dengan masalah keamanan nasional ataupun kedaulatan dan kawasan wilayah perebutan pulau-pulau, tentu gimana ya? Kalau saya berani mentafsirkan, yang saya lihat ternyata baik itu ketika BRI datang, ketika investment datang itu ke Filipina, itu tidak merubah posisi China buat istilahnya meredam, istilahnya kayak menurunkan intensitasnya di Laut Cina Selatan. Ibaratnya itu mereka paralel. Jadi yang hubungan ekonomi tetap maju, tapi maksudnya hubungan ekonomi antara Filipina dan China mengerat, tapi di sisi lain hubungan keamanan dan politik antara China dan Filipina itu merenggang. Jadi istilahnya tuh saya juga yang jadi saya salut itu bagaimana dengan Filipina, bagaimana mereka terus mendapat menerima istilahnya sangat berdedikasi dengan kerjasama ekonomi di bawah BRI, tapi di sisi lain mereka juga sangat panas terhadap apa namanya permasalahan Laut Cina Selatan dengan China itu sendiri. Jadi istilahnya itu paralel yang saya lihat seperti itu ya. Gimana Mbak Nurdiana? Oke, bisa direspon? Kalau dari Filipinanya sendiri masih ini enggak sih Mas, masih mengungkit enggak sih? Misalkan kan kalau di ekonomi kan sudah membaik gitu ya hubungannya. Maksudnya kalau misalkan politik dan keamanannya dari Filipinanya sendiri responnya itu bagaimana? Kalau masalah yang saya lihat itu kemarin itu terakhir kali juga ada yang dibawa ketika kasus yang 2013 itu sengketa salah satu pulau dibawa ke Permanent Court Arbitration untuk diselesaikan masalah secara istilahnya secara ada pihak ketiga lah yang menyelesaikan itu dan memutuskan. Ternyata juga di situ China-nya yang nggak mau istilahnya ada pihak-pihak ketiga, biarkan ini masalah kita saja yang ngusur seperti itu. Dan mereka juga sama-sama kekeh. Dan di sini yang jadi istilahnya kontradiksi antara hubungan ekonomi yang membaik, tapi di sisi lain hubungan keamanan dan politik itu masih panas gitu loh, masih belum ada ininya akhirnya. Hanya saja ini kan terakhir yang tahun 2017 itu yang akhirnya China ini mau membahas COC, istilahnya membahas tentang mekanisme penyelesaian konflik secara diplomatis. Nah ini mungkin dapat menurunkan tensionnya. Tapi di sisi lain, sekali lagi, tahun 2020 ini kembali lagi China melakukan banyak kegiatan operasi militer di kawasan di South China Sea ini. Jadi kadang kita nggak bisa menebak itu loh. Kadang China ini mau kooperatif, tapi di sisi lain kadang-kadang kok kayak gitu, kok mau terus-terusan mau menggerogoti lah, istilahnya menggerogoti pulau-pulau yang harusnya menjadi milik Filipina atau milik Vietnam seperti itu.
Itu Mbak Nurdiana. Oke, Diana, bagaimana? Oke, baik, sudah cukup terjawab, sudah jelas pertanyaannya. Oke, kalau begitu dari Nurdiana mungkin ada chaser lainnya? Oke, ada chaser lainnya mungkin yang ingin bertanya-tanya lagi ya tentang bagaimana sih dinamika hubungan antara Cina ya dengan khususnya Asia Tenggara ya, khususnya juga dengan Indonesia. Tadi mungkin chaser sebelumnya ya Fauzan juga menanyakan bahwa kepentingan apa terkait dengan China dan Indonesia. Kemudian disambut dengan pertanyaan dari Nurdiana Bioga juga ya tentang bagaimana dengan Filipina. Mungkin ada yang Itu ada yang nanyakan Mbak Hayati Novus ya? iya. Mas Itu Maulana? di chat ada yang menanyakan. Di chat astaga. Oke. Dari pertanyaan dari Bu Sanas ya. Oh, Mbak. Oke. Mengenai posisi Indonesia dengan poros maritim dunia, kaitannya dengan konflik Laut Cina Selatan. Oke. Oke, langsung saya jawab aja ya Mas ya. Ini Oke ya. karena ini juga pertanyaan yang saya Jawab. apa ya? Saya pikir saya juga kadang greget tuh loh sebenarnya dengan pertanyaan ini. Jadi saya juga kadang-kala loh, ini poros maritim itu sebenarnya kaitannya apa sih dengan Laut Cina Selatan? Sekarang kita kasih pembatasan dulu ya. Sekarang saya mau membahas tentang yang poros maritim Indonesia pada masa Jokowi yang periode pertama 2014 sampai 2019. Nah, pada saat itu jelas ya, harusnya kan ketika Indonesia ingin menjadi suatu poros maritim yang istilahnya tidak hanya untuk masalah perekonomian, juga sebagai aktor yang aktif dalam menjaga kedamaian militer, tapi nyatanya itu pada praktiknya Indonesia hanya bisa menyelesaikan masalah-masalah non tradisional secara multilateral ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita memandang bagaimana Indonesia dalam Laut Cina Selatan pada masa poros maritim yang periode Jokowi yang pertama, itu saya pikir sangat tegas. Karena pada saat itu Bu Susi Pujiastuti itu benar-benar suatu sosok yang mungkin ditakuti banyak oleh istilahnya nelayan-nelayan dari Filipina, nelayan-nelayan dari Malaysia, Thailand juga pada saat itu, karena banyak sekali ratusan itu kapal-kapal yang telah ditenggelamkan. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi yang tegas dengan memperjelas bahwa Indonesia tidak mau main-main nih, Indonesia tidak mau bernegosiasi terhadap kedaulatannya, dan itu sudah ditunjukkan dengan tegas. Nah, sekarang kita lihat pada periode kedua. Sekarang saya tanyakan kembali, berapa kali Presiden Jokowi menggunakan istilah poros maritim dunia pada kebijakan-kebijakan yang telah diumumkan semenjak dari November sampai saat ini. Kayaknya nggak pernah, hampir mungkin yang ada cuman mari kita tingkatkan seperti itu. Nah, di sini yang saya lihat ada pergeseran fokus istilahnya seperti itu. Yang awalnya Presiden Jokowi mau membuat Indonesia menjadi suatu poros maritim, tapi di periode kedua ternyata poros maritimnya sudah nggak kelihatan lagi. Jadi seperti itu. Dan itu juga kemarin yang sempat disayangkan oleh mantan Menteri Bu Susi kemarin, melihat masih banyak nelayan-nelayan asing yang masih datang ke wilayah perairan Indonesia. Jadi seperti itu. Gitu Mbak Sanas. Apa saya belum menjawab pertanyaannya? Jadi bagaimana Bu Sanas? Dengan Oke, dengan mungkin pertanyaan berikutnya ya dari Hayati Novos. Ya, tentang resolusi konflik ya yang terjadi di Laut Cina Selatan. Ya, kira-kira bagaimana sih mungkin resolusi konflik ya dan manajemennya, mungkin dipertegas lagi mungkin ya terkait dengan resolusi konflik antara China dengan
wilayah lain dalam LCS. Oke, ini sepertinya tadi sudah saya jelaskan juga. Jadi pertama kalau kita menggunakan pendekatan bilateral itu hampir nggak mungkin ya, hampir nggak mungkin karena China sendiri meskipun prefer mungkin lebih menginginkan masalah dapat diselesaikan secara bilateral, tapi faktanya China tidak mau menyelesaikan konflik. Intinya kan di sini sebelum kita membahas bagaimana konflik itu akan diselesaikan atau mekanisme seperti apa, sekarang kita bahas dulu kemauan dari negara-negara yang berkonflik, maukah menyelesaikan konflik, kan pertanyaan itu dulu. Nah sekarang China itu istilahnya tuh meskipun lebih prefer penyelesaian konflik secara bilateral, tapi dia sendiri itu tidak berkomitmen untuk menyelesaikan masalah secara konflik secara bilateral, karena ketika diselesaikan dengan mengundang atau melalui tribunal hearing atau arbitrase gitu, ternyata tidak mau hadir dan tidak mau diselesaikan, itu seperti itu. Lalu kita ketika membahas mengenai pendekatan secara multilateral, saya rasa ini meskipun China berusaha semaksimal mungkin untuk tidak tergabung di dalamnya ataupun seperti kayak nolak seperti ya, enggak deh seperti itu. Ini masalah kami, istilahnya masalah urusan pribadi saya dengan si dia seperti itu. Ternyata ini adalah yang paling efektif lah menurut saya, meskipun berlarut, tapi ini adalah yang menunjuk yang ada yang benar-benar kelihatan progresnya. Jadi kalau misalnya Anda melihat perkembangan bagaimana dari DOC lalu menjadi fokus ke guideline VOC, itu prosesnya sangat panjang, dan sebelum kita membahas mekanisme, nah COC itu sendiri adalah mekanismenya itu sendiri. Jadi sebelum kita bisa menggunakan mekanisme yang dapat kita terapkan pada penyelesaian masalah, nah mereka ini, negara-negara ini yang berkonflik sedang istilahnya memfinalkan mekanismenya itu sendiri. Jadi seolah tuh sebelum mekanisme dapat dipakai itu harus disahkan dulu. Nah ini prosesnya untuk disahkannya itu yang berlarut-larut. Jadi seperti itu. Seperti itu Mbak Hayati Nufus. Ya begitu, Hayati Nufus ya. Tadi juga sebenarnya di pertengahan tadi sudah sedikit diulas juga sama Mas Maulana. Oke, sama Mas Maulana, Mas Aam ya. Oke. Iya, boleh. Lebih familiar, biar lebih akrab. Oke, mungkin ada lagi di belakang. Manajemen konflik ya, menyelesaikan masalah. Walaupun tidak dihemat, bagaimana caranya agar tidak setidaknya konflik dapat membantu meredam konflik. Ya mungkin ya dalam forum-forum multilateral itu Mas ya. Iya. Jadi kalau kita membahasnya sekali lagi ya, sekarang itu manajemen konfliknya itu sendiri sedang dirundingkan. Istilahnya tuh gimana ya? Ini prosesnya itu terlalu kompleks, istilahnya tidak bisa hanya diselesaikan dengan metode konvensional ya, tidak bisa secara konvensional. Ini misalnya ini bersengketa dengan ini, mari kita selesaikan secara arbitrase atau secara mediasi atau semacamnya. Itu nggak mau karena satu pihak itu tidak mau diselesaikan. Nah, tapi di sisi lain kedua belah pihak juga tidak mau berperang, kan istilahnya seperti itu kan. Nah, sekarang yang jadi masalah itu bagaimana menyelesaikan konflik ini ketika salah satu dari yang berkaitan itu tidak mau, istilahnya kan seperti itu. Karena dengan bersikukuh seperti itu. Dan kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk dapat, ayo, karena ini hukum internasional, kenapa kamu nggak ngikutin, nggak bisa seperti itu. Karena China, kembali lagi, China itu sendiri sekarang adalah rising power. Negara yang saat ini sedang, istilahnya, pengaruhnya itu di dunia itu sangat besar. Bahkan tidak hanya di Asia Tenggara, bahkan negara-negara Afrika itu sebagian besar itu sudah secara tidak langsung di bawah kekuasaannya China. Jadi kita nggak bisa gimana ya, kayak bagaimana meredam itu satu-satunya metode yang dapat saya tawarkan itu kembali ke Amerika Serikat. Pertama, Amerika Serikat jangan sampai mengantagonis lah, istilahnya jangan sampai mengantagonis China lagi, istilahnya jangan memperburuk keadaan dengan melakukan operasi militer atau mengirimkan kapal-kapal pengangkut udara yang jelas-jelas itu seperti mau memberikan tekanan kepada China. Itu kan pertama, itu saya rasa jangan dulu. Yang kedua, itu dari China sendiri. Nah, dari China itu juga harus memahami ketika sekarang semua negara harusnya bekerja sama untuk dapat bagaimana menyelesaikan COVID ini, berlomba-lomba untuk saling share informasi, saling share
hasil penelitian. Tapi di sisi lain ternyata China juga masih aja gitu loh, masih aja sibuk-sibuknya melakukan military drill di beberapa pulau dan masih juga mengirimkan pasukan militernya untuk berjaga-jaga di sekitar Spratleys Island. Jadi yang saya pikir satu-satunya metode untuk meredam ya kesadaran dari pihak-pihak terkait itu sendiri. Kita tidak bisa menunggu ataupun menggunakan suatu metode yang dapat digunakan secara universal karena konflik ini sendiri aja tidak bisa diselesaikan secara konvensional seperti itu, Mas. Seperti itu, Mbak Ayatinus. Iya, mungkin apakah kerjasama yang sudah dijalin antara China dengan ASEAN yang masuk pada CAFTA ya, China ASEAN Free Trade Area itu bisa sedikit meredam dan sebagai bergain posisinya ASEAN untuk bisa. Membujuk lah ya, dalam tanda kutip membujuk China untuk ayolah melunak lah untuk masalah LCS ini, mungkin begitu, Mas. Iya, bisa juga. Atau juga bisa ini kalau boleh saya tambahkan, China ini juga salah satu anggota dari ADMM Plus, itu Asian Defense Minister Meeting Plus. Itu artinya ini satu-satunya istilahnya yang dapat saya katakan bagaimana ASEAN menjadi sentral untuk mengkoordinir negara-negara besar seperti Australia, China untuk dapat bekerja sama di bidang non-traditional security. Nah, jadi disinilah yang mungkin ketika hubungan baik ini mungkin dapat yang kalau kita dapat katakan secara optimis ya, dapat mungkin berdampak baik kepada hubungan tradisional security yang terjadi seperti di Laut Cina Selatan seperti itu. Oke. Ya, ada lagi mungkin di belakang sana, Caesar yang lainnya untuk bertanya-tanya mungkin tentang keberlanjutan konflik di Laut Cina Selatan, apakah memang ada ujungnya ya, atau mungkin tidak berujung sama seperti konflik Israel dan Palestina. Nanti kalau ada ujungnya berarti tanda-tanda akhir zaman ya. Ada lagi ya, walaupun sebenarnya bahasan ini tidak cukup ya, kalau dibahas satu semester saja mungkin tidak akan cukup ya. Iya. Kita ringkas ya. Jadi mungkin kalau mungkin ada yang mau bertanya ya lebih lanjut, mungkin apakah bisa menanya, mungkin malu ya di forum Chess Talk ini ya, para chaser malu untuk bertanya terkait dengan apakah berhubungan dengan tugas akhirnya ya, ataupun memang rasa penasaran tentang Laut Cina Selatan ya, yang menjadi kepentingan Cina dan beberapa negara yang terlibat di dalam pusaran konflik tersebut. Mungkin apakah bisa berkonsultasi dengan Mas Maulana, Mas Aam? Monggo. Saya juga sangat tertarik. Maksud saya sangat menerima ya kalau misalnya nanti kita ingin berdiskusi. Saya juga ingin istilahnya membahas lebih lanjut. Saya juga ingin melihat perspektif pada teman-teman sekalian, rekan-rekan Caesar ya, jadi Caesar sekalian, kalau misalnya tertarik atau mempunyai fokus research yang sama dengan saya, mungkin bisa kita ngobrol-ngobrol setelah ini, atau mungkin bisa saling bertukar email seperti itu. Nanti Alhamdulillah. Siap. Mungkin nanti akan banyak bisa bertukar pikiran, mungkin bisa saling menambah informasi ya dari Mas Aam ya, sebagai narasumber kita. Oke, mungkin jika tidak ada lagi yang bertanya ya, yang mungkin mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya di sela-sela waktu kita ini, dan mungkin mudah-mudahan di sana tetap sehat Mas Aam ya. Oh iya, sama-sama. Karena di sana mungkin tingkat disiplinnya sangat tinggi ya, tidak seperti di sini. Jadi cepat recover ya daripada di sini. Oke, sedikit mungkin yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan konflik dalam Laut Cina Selatan ini. Ada beberapa, meskipun ada beberapa pendekatan,
manuver-manuver politik dari tidak hanya dari Cinanya sendiri, tetapi juga negara-negara rival yang berada dalam pusaran konflik Laut Cina Selatan itu melakukan manuver-manuver politik, ya. Mungkin justru ada yang memang bersikap tegas ya kepada China, tetapi justru ada yang ikut mau China dalam rangka untuk bisa bernegosiasi tentang tapal batas wilayah mereka yang berada dalam pusaran Laut Cina Selatan. Mungkin seperti Filipina yang ditanya sama Diana tadi, ya ketika masa Filipina sangat Amerika sekali, tetapi sekarang sudah agak sedikit melunak, ya, dan sudah manuver politiknya cukup cukup frontal ya dari politik-politik sebelumnya. Nah, jadi kepentingan ekonomi lah di sini yang paling sangat kuat karena potensi Laut Cina Selatan yang begitu besar ya, karena dia punya sumber daya alam yang cukup besar ya, dan sebagai lalu lintas perdagangan internasional ya, dan juga sebagai ada potensi ini ya, ada potensi minyak dan gas alam ya, sumber daya alam, ikan dan sebagainya. Nah, jadi tidak ada teman yang abadi ya, yang abadi adalah kepentingan. Oke. Begitu saja untuk sebentar, mungkin ada satu lagi ya sebelum ini. Pak Tony. Tutupan. Wah, ini founder dari CEAS, ya, Pak Tony. Selamat datang Pak Tony. Pak Tony mungkin bertanya tentang mana tadi loh. Justru karena ASEAN tidak kompak ya, sehingga Cina itu berperilaku seperti itu. Apakah memang Mas Aam melihat potensi itu? Nah, melihat dari sudut pandangnya adalah sudut pandang dari ASEAN-nya sendiri ya, karena jalan sendiri-sendiri ya. Kemudian Cina melihat peluang, ini bisa dipecah. Bagaimana mungkin Mas Aam? Saya pikir itu bisa jadi, karena itu yang terjadi pada saat ini ketika China seperti saya katakan tadi telah menjalankan strategi divide and conquer. Contohnya, misalnya itu tadi yang saya katakan seperti Brunei yang awalnya harusnya bisa mengklaim, misalnya harusnya juga setidaknya mempunyai suara dalam konflik ini, ternyata dibungkam dengan investasi oleh China. Begitu pula dengan negara-negara ASEAN lainnya yang berada di Indochina, seperti di Laos, Kambodia, Myanmar yang sangat istilahnya dependensi terhadap investasi oleh China. Jadi saya pikir Pak Tony istilahnya tepat sekali ya Pak, kalau dikatakan ASEAN tidak kompak, karena ASEAN juga mengimplementasikan konsensus. Jadi tidak ada istilahnya kalau tidak konsensus ya nggak bisa seperti itu gitu loh. Jadi tidak ada keputusan kalau tidak ada konsensus. Jadi mereka itu sendiri ternyata juga membentuk suatu konsensus untuk konsensus gimana ya katakannya. Jadi negara-negara ini berhasil istilahnya dipecah belah, istilahnya tidak kompak karena ada kepentingan yang harus mereka lindungi sendiri gitu loh, negara masing-masing. Jadi benar sekali kata Pak Tony. Kira-kira kalau yang di Indonesia, Singapura dan Thailand, apakah mungkin ceritanya akan berbeda? Kalau Klaiman itu Indonesia, Singapura dan Thailand, apakah mungkin ceritanya akan berbeda? Bisa jadi juga Pak, karena di sini kita lihat bagaimana hubungan antara China dan Indonesia ataupun China dengan Singapura itu mungkin sedikit lebih beda dengan Filipina, karena di sini China juga istilahnya kapasitas dan letak strategisnya Singapura dan Malaysia yang ada di Selat Malaka itu menjadi choke point ya pada saat ini, choke point untuk segala semua shipping land yang ada dari pengiriman baik itu dari Hong Kong, dari Brunei, dari
Vietnam itu kan pasti melalui Selat Malaka, dan mungkin ini menjadi bargaining positionnya juga bagi Singapura dan Indonesia. Saya rasa juga nanti Indonesia jika nanti sebagai claimant mungkin ada posisi yang sedikit lebih diuntungkan seperti itu. Oke, begitu. Gitu Pak Tony. Ya, Pak Tony. Mungkin bagaimana Pak Tony? Penjelasan dari Mas Aam mungkin ya, kita mungkin nanti kapan-kapan kita akan lanjutkan lagi ya. Mungkin ini sangat panas sekali ya. Oke, oh ada Septianto Galan Prakoso. Oke. Oh ada Halo? ya, Mas Galan? Iya, ada ternyata. Ada, semakin malam biasanya memang semakin panas ini. Oke, di belakang ada Septianto Galang Prakoso. Ya, Halo? mau izin bertanya? Oh siap. Oke. Silakan. Terima kasih Mas Ageng, moderator, Mas Aam. Mungkin ini Mas mau tadi menambahkan sedikit sekaligus meminta pandangan dan pendapat terkait kekosongan kekuasaan atau kekosongan klaim akan Laut Cina Selatan pasca Perang Dunia Kedua kekalahan Jepang itu sebenarnya yaitu seingat saya di Asia Tenggara di Konferensi Jenewa tahun 54 setelah perang Indochina yang pertama itu kan ditentukan si Vietnam merdeka dan lain sebagainya itu tahun 50-an itu kan 45 dia merdeka, tapi Konferensi Jenewa tahun 54 itu waktu itu ada klaim menarik bahwa Vietnam Utara sebagai pihak yang dalam tanda kutip resisten begitu, yang berbau-bau komunis kan begitu kan, dia mengakui kalau Paracel Island itu milik Vietnam Selatan begitu. Tapi sisanya dari perairan lepas pantai yang Paracel Island ke utara ke sononya itu adalah haknya Tiongkok, haknya PRC. Mungkin karena memang mereka mendapatkan supply dan support dari utara begitu ya untuk melawan pihak selatan. Nah, tadi merujuk juga pada yang disampaikan Mas Ageng tadi sebagai moderator, tidak ada teman yang ngabari tadi juga. Ketika kemudian Vietnam sudah bersatu, Vietnam Utara menang, yang notabene sama-sama kiri begitu. Akhirnya sekarang pun mereka melawan China begitu kan. Ini kan kekonyolan yang terjadi di situ. Nah, pertanyaan saya sebenarnya simpel begini. Terkait juga dengan berbagai kondisi yang tadi disampaikan Mas Aam, apakah dispute ini bisa selesai, termasuk yang nomor 5 ketika Amerika kemudian tidak merasa bahwa tidak mengantagonisasi China lagi di Laut Cina Selatan, apakah ini berarti kemudian memang pada satu titik orang-orang akan memilih untuk yielding atau untuk ya udahlah terserah lu aja gitu kan kepada China seperti itu karena sudah saking empatnya atau bagaimana mungkin, atau akan justru tetap seperti Vietnam yang pertama mungkin mereka mengakomodasi karena ada maunya, terus kemudian ngeyel. Nah, ini bagaimana Mas Aam begitu. Terima kasih. Oke, saya langsung sebagai closing statement. Kalau menurut dari pandangan saya sendiri ya, karena saya juga orangnya cinta damai kan, pasifis, saya sih pinginnya sih segeralah, siapa sih nggak pingin konflik ini berakhir dengan damai. Tapi kan prakteknya kan selama China itu masih seperti itu, selama Filipina juga masih seperti itu, selama Amerika Serikat pun masih seperti itu, saya rasa ya tidak ada akhir, memang tidak ada akhir sampai pokoknya harus ada yang mengalah salah satunya seperti itu, Mas. Gimana Mas? Mas Galan sepakat nggak Mas? Jadi memang jadi memang paling tidak harus ada yang entah mungkin memediasi atau menyediakan yang lebih forum yang lebih sifatnya cinta damai begitu, sehingga tiap negara tidak berusaha bersikeras mempertahankan posisinya begitu ya. Ya itu sudah gimana ya, itu juga sudah telah diusahakan oleh ARF ya, istilahnya kan seperti itu. ARF kan sudah menjembatani, istilahnya telah mendatangkan Amerika Serikat, mendatangkan negara-negara besar seperti Jepang dan Australia middle power ya. Termasuk China lah, istilahnya kan di dalam situ untuk berunding masalah traditional security yang sangat sulit dibahas selama ini kan, seperti itu. Nah, kalau masalah itu mau itu mediasi atau arbitrasi atau segala macam, mungkin nanti setelah COC ini istilahnya setelah berhasil lah, saya harapannya juga, saya mikirnya ya pinginnya optimis ya, saya optimis semoga aja berhasil, sukses di istilahnya diimplementasikan, nanti segala konflik, nanti misalnya ada konflik lagi, itu sudah ada guideline-nya, sudah ada mekanismenya. Nah, otomatis kalau nanti karena ini sifatnya sudah mengikat, harusnya sudah mengikat ya, yang 2021 ini COC-nya. Kalau harusnya sudah mengikat, otomatis nanti China juga nggak bisa semena-mena lagi, istilahnya seperti itu, Mas.
Ya tinggal berharap sebelum 2021 tidak ada invasi macam-macam dari China ya. Nah itu. Berhubung kita di Taiwan juga. Ya, terima kasih Mas Am, mantap sekali, matur nuwun kesempatannya, matur nuwun. Aduh, salam kenal untuk Mas Galan ya. Wah. Sudah pernah ketemuan Mas kita Mas di kereta Mas, di bandara juga. Oh, di bandara. Oh iya. Bola pangling jenengnya. Apa kabarnya, Mas? Iya, salam sugeng sehat. Iya. Siap. Kita ketemu lagi ternyata. Oke, semakin hangat ternyata ya percakapan ini, tapi sayang waktu harus segera memisahkan. Mungkin lain waktu kita bisa berjumpa lagi ya dalam webinar selanjutnya. Mungkin bisa atau mungkin nanti dari Mas Galan juga. Wah. Mas Galan udah kemarin, minggu lalu. Oh iya sudah kemarin betul. Jadi mungkin kita bisa jumpa lagi ya segera mungkin lah ya agar tercipta rasa kekeluargaan yang begitu hangat ya dan juga para Cesar lainnya ya saya harap kita tetap selalu menimba ilmu ya dimanapun dan kapanpun. Mungkin itu aja, sekian, terima kasih, selamat malam Cesar ya, dan selamat malam, terima kasih Mas Maulana, Mas Aam ya, dan Makasih Mas. Dari Jas, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Diana. Ya Diana, silakan. Sudah terdengar belum suaranya? Ya sudah. Oke. Oke, baiklah, sebelum sesi kajian berakhir, diharapkan untuk peserta yang belum mengisi feedback dapat mengisi form feedback di bio Instagram CEAS, lalu juga tersedia melalui room chat, bisa diklik. Lalu untuk selanjutnya sebelum kajian diakhiri, akan ada sesi foto bersama. Untuk para peserta diharapkan kameranya untuk dinyalakan sebentar karena akan diadakan dokumentasi. Baiklah, sekiranya sudah cukup. Terima kasih atas partisipasinya untuk para seluruh peserta dan untuk moderator. Terima kasih juga untuk pemateri Pak Maulana Amrullah. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Di akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Am. Ya Mas, makasih banyak juga. Ya, mudah-mudahan kita bisa temu lah ya. Insya Allah. Nah, kalau gitu saya pamit dulu ya. ya siap, terima kasih banyak Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman CEAS. Untuk peserta yang lain, Diana nggak apa-apa di-kick dulu aja. Eva. Assalamualaikum Pak. Terima kasih peserta lainnya. Iya. Kurang nggak apa-apa. Diana, panggilnya di-kick dulu Diana. Bu. Halo Diana. Recordnya di stop dulu Diana. Oh iya, recordnya belum. Bapak Ageng, apa kabar? Eva, udah punya muda, udah selesai, Pak? Udah, Bapak nih. Yang saya minta kemarin udah belum?
Udah. Udah. Ya sudah daftar sudah. Bapak enak ngomong. Bapak Hah? satunya bagaimana, Bapak? Loh, ya nggak tahu. Ya itu kan kamu dengan pembimbing yang satunya. Diana, Bagaimana? matikan recordnya Diana. Ya. Ini orang-orang yang masih gabung ini selain CSL di kick aja nggak apa-apa. Halo, yang bukan Caesar. Yang non pengurus. Iya. Oh iya, Misanas. Ini Salsabila Putri ini Ciaspo. Bukan. Laptopnya Diana nge-hang, Pak. Iya. Iya. Ini masih record ini. Nggak lucu, Pak, kalau masuk YouTube nanti. Hasil evaluasinya. Waduh, bisa viral nanti. Wah, jangan. Dikat aja ya, tolong. Minta tolong dikat. Iya, dicut. Mam, ini ada Mam ini. Mam, kamu ngapain di sini, Mam? Pak Nurdiananya. Oh, baru lagi. Nurdiana, stop dulu recordingnya pertama-tama. Pak Agung di Malang, Pak? Iya, ya saya di Malang. Di mana lagi kalau nggak di Malang? Kalau gitu Pak Pulkan memang masih ada kegiatan Pak di Kajur? Tuh, ada terus. Standby di jurusan pagi, siang, sore. Koreksinya udah kelar, Pak. Oh, koreksinya udah lewat. Udah dari kapan? Dari Rebo. Rebo. Bentar, hari apa ya? Oh, Jumat minggu kemarin. Assalamualaikum Pak Ageng. Waalaikumsalam Firman. Mantap. Man, kau di Malang, Man? Saya sudah pulang ke Probolinggo Pak hari Rabu kemarin. Oh, Probolinggo. Ini yang masih stay di Malang siapa ini? Ada. Ini si Evan kemana, Evan? Evan tidak tahu rimbanya, Pak. Tidak tahu rimbanya. Sedang bepergian. Dia pulang lagi kemarin kan dia ke Malang. Terus kenapa begitu? Nggak tahu lagi, nggak ada kabarnya. Enggak sih Pak, nggak tahu. Saya juga pikirnya di Malang, tapi katanya enggak. Oh enggak, berarti balik ke Blitar dia. Tidak tahu juga Pak. Ini saya di Blitar, tapi katanya dia nggak di Blitar Pak. Nah loh, gimana berarti dia? Tidak tahu Pak. Semoga masih baik-baik saja. Mungkin dia terbang di Taiwan. Ini masih ada Hamam Burhan, Muhammad Rizal, sama Putri. Diana tolong dikit ya orang-orang ini. Pak Ageng, rujak Pak. Mbak rujak. Bon, Sepa Bon. Bon, cepat. Kemari Bon. Saya butuh rujak Mat Sepah. Lagi PSBB di sini Pak, nggak bisa ke sana, nggak bisa keluar Ambon Pak. Oh bisa. Sekarang ininya siapa? Gubernurnya? Gubernurnya, wali kota atau gubernur? Yang Arab itu siapa? Masih itu yang Arab itu? Bukan lagi, udah diganti sama Pamurat Ismail yang ditantang sama Jerix. Oh, Jerix. Jerix sang penantang. Ini kenapa pada hilang semua nih? Ini evaluasi kalian aja ya? Ya udah. Evaluasi. Ini masih record sih, nggak apa-apa sih.
masih error juga punyanya Diana, jadi nanti di tapi non membernya yang apa sudah keluar sih Pak.